Oke, rekan-rekan bisa bergabung. Pak Yani belum bergabung ya? Bu Wiwin belum. Oke, kita tunggu Bu Wiwin. Pak Jevi sudah di rumah, Pak Jevi? Oh, sudah. Oke. Saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melakukan perkuliahan seperti biasanya untuk mata kuliah Service Excellence. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari banyak hal dan banyak ilmu baru yang mestinya kita terapkan dalam perusahaan kita sehingga menambah value kita, menambah nilai jual kita dan kualitas kita dalam hal pelayanan prima terhadap pelanggan kita, terhadap klien kita dan atau terhadap konsumen kita. Sebelum nanti kita akan memulai materi pada malam hari ini, saya ingin bertanya ke rekan-rekan, tolong nanti jawab sesuai dengan real, sesuai dengan faktanya, dijawab. Nanti silakan berikan alasannya kenapa memilih gitu ya. Oke, saya buka ya pertanyaannya, silakan nanti dijawab. Nanti dijawabnya melalui chat di Zoom saja ya. Kemudian nanti saya tanya kenapa alasannya memilih itu gitu ya. Share dulu ya. Oke, silakan dijawab melalui chat saja. Jadi survei ini untuk membuktikan, survei dilakukan untuk membuat mahasiswa lebih tertarik mengikuti perkuliahan malam ini dan jawabannya ada kemungkinan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Pertanyaan adalah, faktor apakah yang membuat Anda terkesan dengan pasangan Anda pada saat pertama bertemu? Silakan chat di Zoom. Silakan mengingat memorinya Bu Yani, Bu Entin. Pasti mikirnya nggak terlalu lama ini mah. Kenangan pertama ini. Silakan chat di Zoom ya. Wah, yang sudah nih siapa nih pertama nih langsung? Wah, 2 sudah. Wah, Pak Yani cantik. Bu Yuli sopan. Asik ya. Bu Entin yang senior, Bu Yani gimana? Lagi ingat lagi Bu Yani sampai lupa itu. Kalau Pak Yani cepet itu. Bu Yani, Bu Yuli langsung.
Kita nunggu Pak Jevi. Tumben mikir-mikir Pak Jevi. Sudah pasti sudah itu. Coba nanti ya. Ini Pak Jevi obrolannya nyambung. Wah, Bu Winarni wajahnya. Oke. Baru ketemu orang Jakarta yang masih soleh. Bu Entin belum ya? Yang masih solehnya ya, keren. Bu Entin karena bolak-balik beli obat jadi terkesan. Oh, ini strategi marketing ini ya. Oke. Saya mulai dari yang terakhir menjawab deh. Silakan Bu. Dijelaskan Bu. Nanti masuk Bu, nyambung nanti juga. Nyambung dari materi. Oke, silakan dibahas sesuai dengan jawabannya masing-masing ya, alasannya ya. Dimulai dari Bu Entin. Silakan Bu Entin. dia pas terkesan aja mungkin karena pertama itu emang saya pertama ketemu itu emang jatuhnya pas lagi di saya kerja di apotek apa namanya apotek sehat Bogor. Dia sering apa kita bolak-balik belanja obat dan pertama itu cuma sering banget bolak-balik jadi padahal obat yang dibelinya itu aja Pak. Gitu, Pak. Oke. Oke, jadi kejadian itu berkesan ya, Bu. Mungkin Oke, Bu, karena bolak-balik gitu. Bu Entin juga terkesan juga ya. iya makanya pas saya diajak main ke rumahnya saya tanya kok di rumahnya banyak kok jadi ngumpul itu aja kenal aja sama kamu katanya gitu terus tanya nomor telepon dan lain-lain itu Oke. malah jadi terkesan. Iya, Bu. Oke. Nanti bisa dijelaskan nanti dalam slide-nya juga terkesannya karena apa sih gitu ya. Oke, berikutnya Bu Yani. Iya baik. Terima kasih Bu Entin. Apa ya Pak? Iya betul saya terkesan pertama itu kan yang saya ya emang saya kan dari Majalengka ya Pak ya Iya, Bu. orang Jakarta gitu orang kota lah gitu. Ketika saya tinggal di Bandung juga orang Jakarta orang Jakarta seperti ini gitu warga seperti ini ternyata masih ada yang istilahnya masih memperhatikan tentang ya mungkin karena yang saya di ini saya ya karena saya ada ketemu ya saya belinya beli jadi itu yang ada banyak sih sebetulnya ya, catatan. Oke, terima kasih Bu Yani sudah berbagi pengalamannya. Berikutnya Bu Pak Jevi dulu deh. Silakan Pak Jevi. Tuh. Saya kan ketemunya dia ya saya gitu Pak. Ah, Sebelum ketemu tuh saya ngobrol-ngobrol dia tuh satu frekuensi lah gitu obrolannya nyambung enak dan lama-lama dan dua-duanya Oke. ya udah tinggal lanjutin aja. Oke ya, dari obrolan ya. Berarti pertama itu nggak ketemu sama muka ya. Ngobrol aja di telepon gitu ya. Oh iya, jadi wajahnya masih ditutupin ya. Jadi Pak Jevi dari suara gitu ya. Dari pendengarannya aja keren. Oke, terima kasih Pak Jevi. Berikutnya Bu Wiwin. Ada orangnya lagi Pak. Nggak apa-apa Bu.
Flashback, Bu. Ya Pak, maksudnya wajahnya sih emang saya niatnya tuh nyari calon tuh yang nggak cakep gitu Pak. Hmm. Terus ngelihat ngelihat wajahnya tuh kayaknya orangnya tuh penyabar gitu Iya, kan. oke. Dia juga kan tinggi tuh, emang saya kan sukanya yang tinggi gitu. Iya, Terus udah gitu, ternyata emang benar Pak, maksudnya dugaan saya tuh dia penyabar, ternyata memang benar penyabar, soalnya dia nunggu saya 3 tahun lebih. Masya Sama Allah. maksudnya saya pacaran sama cowok yang lain. Itu sih Pak Oke. kesannya. Oke, terima kasih Bu Wiwin sudah berbagi pengalamannya. Berikutnya Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Mana Bu Yuli? Kalau saya pesan pertama saya saat ini ya, dan apa? Oke. Terus Bu Yuli? Ya, Bu Yuli sinyalnya ya kurang ya? halo, Iya, ada masalah ya Bu ya? lain lagi. Iya, kurang ya. Hmm. Bu Yuli masih ada gangguan? Halo Pak, udah ada. Oke, silakan Bu. Kesan pertamanya saat dia bertemu dengan orang tua saya. Oke. Mungkin di antara mantan-mantan saya yang lain kan Wah, keren. kurang itu kali ya. Kalau dia kan karena agamanya juga bagus, jadi cara mendekati orang tuanya juga lebih sopan gitu sih. Masya Allah. Oke. Sip Bu, terima kasih pengalamannya. Berikutnya di closing sama Pak Yani. Misalnya itu pada pandangan pertama mungkin kali Pak ya, Iya. kelibatan lewat set, langsung kayak apa, kayak bengong gitu kan ya. Wow gitu kan, kayak mamaannya Geraldine lah 11-12 Pak. Iya, iya. Di situ ada istrinya ya? Nah, untuk pergi Pak, untungnya pergi. Ya karena cantiknya si parasnya sih Pak. Kan memang kan yang utama kan yang dicari kan untuk laki-laki kan lebih ke khususnya gue apa, keturunannya gitu ya Pak ya. Iya, oke. Nah, seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih atas jawaban yang sesuai dengan faktanya. Berikutnya kita tebak-tebakan juga. Oke. Tebak nama dan profesinya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Saya minta, oke. Minta Bu Entin dulu deh. Tebak deh. Tebak nama dan profesi. Iya Pak, Iya, silakan Bu Entin. saya Pak ya. Iya, Bu Entin, silakan. Semuanya itu Pak. Semua Bu Entin. Pengen nguji Bu Entin. Aduh, aduh saya bingung ya. Kalau untuk yang ini, mungkin presenter siapa ya?
Iya. yang ini saya sih namanya nggak apa nggak apa-apa ya Pak. Oke, Ibu aja deh, salah satu aja deh Bu. Nggak apa-apa, salah satu aja. Yang paling hafalin yang paling bawah Bapak Yosef Buniman. Oke Bu, sebutin profesinya apa Bu? Profesinya dosen, MC, profesi dosen, MC sama manajer KPPS. Ibu profesinya satu aja Bu. Lihat itu, saya megang apa Oh, Bu? dosen. Saya megang apa itu Bu? Oh, MC. Nah, oke satu aja ya. Nyebutin satu aja. Oke, terima kasih Bu Untin. Ya, jangan terlalu banyak-banyak. Oke, Bu Untin. Selanjutnya Bu Yuli, mau debak yang mana Bu Yuli? Yang itu tuh apa si Duta Sheila on Seven penyanyi. Oke, terima kasih. Atas. Udah cukup Bu Yuli. Terus itu satu doang. Satu aja nggak apa-apa. Berikutnya Bu Wiwin. Itu Pak Ustadz Adi Hidayat. Ustaz Hadiah di Hidayat. Oke. Selanjutnya Bu Yani. Pak Hotman. Pak Hotman Paris. Oke. Berikutnya Pak Yani pasti saya tahu milihnya kemana. Ya, Pak, bener Pak. Cristiano Ronaldo. Sepak bola. Oke. Pak Jeffy. Mudah-mudahan Pak Jeffy yang ini nih nyebutin ya. Saya nggak kenal dua-duanya sih, bagi saya Pak. Tapi profesinya yang satu dokter, yang satu kayaknya pengemis ya Pak. Oke, betul ya Pak ya. Oke. Dari tadi pertanyaan pertama kita mencoba untuk merefresh kenapa sih kita tertarik dengan pasangan kita. Apa yang dijawab oleh rekan-rekan itu apa adanya dan itu akan ada korelasinya dengan materi yang akan kita ajarkan. Dan teman-teman, saya ajak juga untuk menebak. Dan kebetulan Pak Jeffy kebagian orang yang nggak dikenal. Profesinya tahu, cuma namanya nggak tahu. Betul ya Pak ya? Oke ya. Pak Jeffy, karena Pak Jeffy nggak bisa nebak, saya mau tanya lagi ke Pak Jeffy. Pak Jeffy, kenapa Pak Jeffy langsung bisa nebak ini pengemis? Karena Dia kayaknya lagi duduk dan dandanannya itu gimana ya? Berantakan gitu Pak. oh berantakan. Kalau secara spesifiknya karena apa? Karena megang mangkok gitu Pak. Megang mangkok ya. Iya. Oke. Di atas gitu. Itu kata Pak Jeffy. Oke, selanjutnya Bu Yani. Kenapa Bu Yani langsung tahu ini profesinya? Tadi sudah dijelaskan dan namanya pun sudah tahu, Hotman Paris gitu. Kenapa Ibu bisa nyebut ini Hotman Paris? Kenapa bisa tahu? Terkenal ya Pak ya. Hah? Pak sudah sangat terkenal gitu di kalangan artis dan dia juga hampir dari penampilan juga sama dari statement dia kan agak-agak beda gitu dari. Oke, Bu. Jawabannya tadi, Bu. Jadi jawaban materi pada kali hari ini adalah penampilan ya. Betul ya? Penampilan ya. Jadi penampilan itu banyak, ada cantiknya, ada sopannya, ada pandangan pertamanya gitu, ada ngobrolnya, secara komunikatif itu bagian dari penampilan gitu. Oke ya. Jadi kita hanya menyediakan gambar saja, rekan-rekan tuh sudah hafal. Ternyata ini namanya bla bla bla, profesinya ini karena apa? Dibentuk dari penampilan. Jadi sebelum kita nanti menilai seorang orang gitu, sebelum dia ngomong gitu, kita udah tahu dia itu pesepak bola karena apa penampilannya. Dia. Tadi Bu Entin nyebutin saya banyak banget gitu, padahal dari penampilannya aja gitu ya. Megang mic berarti MC aja udah gitu. Oke ya. Ya, karena saya bukan penyanyi meskipun saya dengan yang
Mas Duta ini adalah megang mic. Karena saya bukan penyanyi, berarti saya MC. Oke. Jadi apa yang ditampilkan hanya sebatas gambar saja, pada dasarnya kita sudah menebak tanpa kita melakukan komunikasi. Tapi alangkah baiknya setelah kita sudah tahu profesi dari pelanggan kita, alangkah baiknya kita sambil ngobrol sesuai dengan profesinya masing-masing, karena nanti akan menyambung gitu. Menyambung bagaimana kita bisa melayani pelanggan dengan baik sesuai dengan profesinya, sesuai dengan pendidikan yang pernah kita pelajari gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan mempelajari peran penampilan dan cara berbicara terhadap pelanggan. Ya, peran penampilan dan cara berbicara terhadap pelanggan. Ini adalah materi kuliah pada malam hari ini gitu. Kita mengetahui bahwa setiap orang ketika sebelum berkenalan pasti akan melihat dari penampilannya terlebih dahulu. Penampilannya seperti apa? Bahkan orang soleh saja, orang soleh yang sudah kita anggap soleh, dia rajin sholatnya, pinter ngajinya, ketika dia penampilannya berbeda, contohnya penampilannya dia menggunakan atau memakai kalung, memakai anting, apa respon kita? Hanya penampilan saja loh yang berubah gitu. Kita langsung persepsinya, wah ini anak nih kayaknya kurang bener deh, anak nih kayaknya nakal deh, karena penampilannya doang gitu. Karena dia pakai anting, dia pakai kalung, bertato gitu, itu langsung merubah gitu. Jadi yang tadi digambar ini pun kita sudah bisa menebak gitu. Jadi penampilan itu bagian daripada identitas kita. Penampilan itu bagian daripada identitas. Kalau musikal, identitasnya Duta itu kan sederhana, penampilan sederhana dibandingkan dengan band yang lainnya. Penampilannya Mas Duta itu sangat sederhana dan diakui oleh banyak orang. Kemudian Cristiano Ronaldo ini penampilan seperti orang pun tahu gitu. Ini adalah brandnya daripada sepak bola. Tahu gayanya Cristiano Ronaldo. Apa yang ditampilkan oleh CR7 pasti diikuti oleh banyak orang, khususnya yang penggemar sepak bola. Hotman Paris punya ciri khas gitu. Gayanya yang glamor gitu. Jam tangannya yang brilian gitu, yang tadi disebutkan oleh Bu Yani. Dan Ustadz Hadi Hidayat ini pun punya ciri khasnya, hafal hadis gitu. Ya. Oke. Jadi semua penampilan, semua orang mempunyai ciri khas. Dan kita pun harus mempunyai ciri khas, Bapak Ibu. Kita harus mempunyai ciri khas masing-masing. Nggak bisa kita menyamakan ciri khas saya dengan yang lain gitu. Atau saya mau ciri khas saya sama dengan dia. Nggak bisa. Harus mempunyai brandnya masing-masing. Ciri khasnya Bu Yani itu ya ditonjolkan. Bu Yani kalau ketika kita menjelaskan gimana Bu Yani. Bu Yani itu orangnya baik, Bu Yani itu komunikatif. Nah, jadi udah brandnya Bu Yani gitu. Gitu. Tuh, jadi brand itu yang harus kita pegang untuk menandakan identitas diri kita sendiri gitu. Itu lebih bagus sebenarnya, Mbak. Oke ya. Nah, penampilan awal yang baik akan memberikan kesan yang pertama yang baik pula terhadap pelanggan. Jadi apapun kalau misalkan penampilannya baik, ketika kita dilihat oleh pelanggan pun akan responnya baik. Penampilannya rapih tentunya gitu. Karena kita berhubungan dan pelayanan prima. Apa sih pelayanan prima? Adalah pelayanan yang unggul. Pelayanan yang utama. Jadi kepuasan anggota, kepuasan klien, kepuasan pelanggan adalah paling utama. Jadi penampilan dulu yang akan dilihat oleh orang. Makanya tadi Pak Yani cantiknya dulu, karena dilihat dulu dari wajahnya dulu, pasti ngelihat wajahnya dulu gitu. Karena jalannya itu pasti ke depan gitu, nggak jalan mundur. Jadi lihat wajahnya dulu gitu. Kemudian penampilan merupakan citra perusahaan di mata pelanggan. Jadi penampilan kita nih gitu. Jadi citra perusahaan. Jadi penampilannya karyawan adalah penampilannya perusahaan. Kalau penampilan karyawannya nggak teratur, nggak rapi, ya dipastikan perusahaannya pun nggak rapi gitu. Nggak punya SOP gitu. Nggak punya SOM, sistem operasional manajemen gitu ya. Ada standarnya gitu. Jadi kalau misalkan penampilan dari karyawannya kurang rapi, menandakan bahwa organisasinya pun kurang rapi. Contohnya bagaimana gitu, misalkan bank keliling gitu. Kalau misalkan di bidang jasa, biasanya bank keliling itu emang nggak rapi gitu, bank keliling itu. Pakaiannya premanisme lebih banyaknya gitu. Pakai jaket hitam, motornya biasa, dimodifikasi gitu. Nah itu bagian daripada citra dari pelayanannya dia yang menggambarkan citra perusahaan tersebut, karena memang benar tidak terorganisir gitu.
Beda lagi kalau misalkan kita sudah ketemu dengan SDM yang penampilannya rapi, dipastikan dari perusahaannya pun sudah bonafit. Karena apa? Karena semakin besar perusahaannya akan menuntut karyawan tersebut memberikan pelayanan yang baik, terutama dari penampilan gitu. Kemudian penampilan yang baik membuat image perusahaan menjadi baik. Pokoknya positif sama dengan positif gitu. Jadi apapun itu alasannya, ketika kita ingin menjadi perusahaan yang lebih baik, maka kita harus memperbaiki dulu penampilannya dulu. Penampilan karyawannya dan penampilan dari perusahaannya. Yang kita bahas adalah penampilan karyawan dan penampilan perusahaan, karena keduanya ini saling berkaitan, saling berkorelasi atau relevansinya ada, saling berhubungan. Pengertian, penampilan merupakan sesuatu yang terdapat pada seseorang atau benda yang dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain. Oke ya, saya ulangi kembali, penampilan merupakan sesuatu yang terdapat, jadi sesuatu yang ada pada diri seseorang dan ada di benda gitu, yang dapat dilihat oleh kita, kemudian kita pun bisa nilai. Contohnya, penampilan karyawan, kita bisa menilai gitu bahwa karyawan ini adalah karyawannya rapi gitu. Semuanya kalau dari aksesorisnya ada dasinya, ada kemejanya, ada sabuknya gitu. Ada sepatunya pantofel, semuanya apa? Sudah terorganisir gitu. Bahkan rambutnya juga, meskipun di sini ada rambut yang panjang gitu. Oke ya. Penampilan dalam perusahaan terbagi menjadi dua, yakni penampilan karyawan, cara berpakaian, kebersihan dan sikap gitu. Tadi Bu Yuli gitu. Karena sikapnya yang sopan, saya tertarik. Oke. Bayangkan juga kalau misalkan ada pelanggan gitu. Kalau kitanya sopan, pelanggan pun akan tertarik ke kita gitu. Sama halnya yang dilakukan oleh Bu Yuli. Karena calon suami pada saya itu datang ke mertuanya sopan, maka saya tertarik. Orang tua saya tertarik, mengalahkan mantan-mantannya gitu. Begitu ya Bu Yuli ya. Gitu. Jadi cara berpakaian, kebersihan, dan sikap itu adalah modal pertama yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian penampilan sarana dan prasarana, gedung, ruangan, dan peralatan. Dan ini pun penting. Kita penampilannya rapi, pakai dasi, pakai pantopel, warna hitam, klimis banget. Ketika kita ditanya kantornya di mana, kantornya di daerah ini. Coba fotoin, lah kok kantornya begini, lah kok kantornya ngontrak. Wah, berarti ada sesuatu gitu. Wah, ini kantornya resmi atau enggak, legal atau tidak gitu. Jadi harus hati-hati. Jangan hanya penampilan dari karyawannya saja, dilihat dulu perusahaannya di mana, letaknya di mana, legalitasnya bagaimana. Jangan sampai bodong gitu. Kan banyak sekali investasi yang gak jelas gitu. Penampilannya rapi. Kenapa? Tujuannya untuk menarik konsumen, menarik pelanggan supaya yakin dulu dengan penampilannya. Setelah ditanya, setelah ditelusuri, perusahaannya itu tidak ada, legalitasnya tidak ada gitu. Jadi harus hati-hati. Maka dari itu yang saya katakan adalah penampilan karyawan harus ada relevansi dengan hubungannya dengan perusahaannya. Baik gedungnya milik sendiri, penampilan layoutnya sudah teratur, terapi, tertata, dan peralatannya lengkap gitu. Ya, menggunakan apa? Menggunakan teknologi, website, dan lain sebagainya. Penampilan karyawan adalah cara karyawan membentuk menghiasi dirinya menjadi serasi. Wah ini bahasanya ya. Ini sederhana, tapi dilakukannya itu butuh konsistensi, istiqomah ini. Sederhana artinya apa? Penampilan untuk mensesuaikan dirinya dengan apa yang dia gunakan gitu. Dia pakai gitu. Kalau sekiranya pakaiannya nggak pantas, ya dia nggak bakal pakai gitu. Dia nggak bakal gunakan karena sesuatu yang menghiasi dirinya gitu. Ketika orang menilai cara dia berpakaian itu rapi, berarti kita sudah dianggap berpenampilan baik gitu. Jangan merasa dari diri kita sendiri gitu, penampilannya sudah baik. Padahal belum tentu menurut orang itu baik, maka dari itu harus ada standarisasi. Standarisasi apa? Standarisasi berpakaian. Nanti di slide bawahnya pasti kita sudah ada, meskipun di dunia perusahaan kita, di tempat pekerjaan kita sudah ada standarisasi cara berpakaian itu seperti apa gitu. Mungkin yang belum kita menjadikan
suatu ilmu yang perlu kita terapkan dalam perusahaan kita nanti gitu. Bukan untuk saat ini juga. Nanti ke depan ketika kita memiliki perusahaan, ternyata sumber daya manusia SDM kita harus berpenampilan menarik. Supaya apa? Supaya lebih meyakinkan. Dan perusahaan kita pun harus menarik secara gedungnya, penampilannya, dan kebersihannya semuanya. Jadi apa yang serasi? Anggota tubuh gitu. Anggota tubuhnya harus serasi, misalkan rambutnya, anggota tubuh itu. Bagaimana tangannya kita, bagaimana tangan kita menyambut orang, harus serasi semuanya gitu. Dan kelengkapan pakaiannya, kelengkapan pakaian aksesoris tuh mestinya harus berapa gitu. Aksesoris yang kita gunakan maksimal tuh berapa gitu. Ada di tangan kita, kemudian ada di kaki kita, dan mungkin di telinga kita, khususnya yang wanita gitu. Aksesoris maksimal berapa sih gitu. Mungkin di tempatnya Rumah Sakit Anissa, aksesoris wanita maksimal ada berapa item, yang laki-laki berapa item, dan mungkin juga di Rumah Sakit Pak Jevi atau di tempat retailnya Pak Yani mempunyai aturan tersendiri bagaimana aksesoris, jumlah aksesoris yang digunakan oleh karyawan dan karyawati. Kepribadian, nah kepribadian juga sangat penting gitu, attitude gitu ya. Jadi sikap sopan santunnya harus kita tonjolkan gitu. Meskipun kita dalam keadaan sedang kurang baik, sakit, lemas, capek, tapi kalau sudah berhadapan dengan pihak pelanggan, mau nggak mau kita harus berakting. Saya pernah menceritakan bahwa seorang marketing itu penuh drama, penuh acting gitu. Itu marketing gitu. Kalau nggak pinter acting, sulit kayaknya dapetin anggota, sulit kayaknya untuk dapetin nasabah, karena harus pinter acting gitu. Orang ini caranya gimana ya? Oh, saya menghadapinya seperti ini. Kita bikin dulu alurnya dulu. Gitu. Supaya apa? Supaya menaklukkan orang itu. Tentunya dari penampilan dulu yang harus kita tonjolkan gitu. Contohnya penampilan nih Bapak Ibu. Saya mau mendekati orang kaya gitu untuk menyimpan dananya. Tiba-tiba saya naik ke sana ke rumahnya menggunakan sepeda. Pakaiannya kurang menarik. Pertanyaannya, apakah percaya mereka dengan kita? Tidak gitu. Beda lagi kalau misalkan kita pakaiannya rapi, pakai jas, pakai mobil, wangi, wah itu meyakinkan banget gitu orang gitu. Ya, itu berbedanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berbicara. Oh, ternyata berbicara, kenapa sih kita mempelajari ilmu satu dengan ilmu lainnya itu saling berkorelasi, saling berhubungan antara cabang ilmu satu, cabang ilmu berikutnya, antara komunikasi ya, public speaking gitu.